Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat minggu pagi, teman-teman. Masih kuat kan puasanya? Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kelihatannya masih pada tidur ini, Kak. Monggo. Yang beruntung. Kalau benar. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutin kembali pembacaan biografi ya. Biografi David Hawkins. Ini kita usahakan sampai Lebaran itu udah selesai. Atau paling enggak setelah libur Lebaran itu udah selesai satu buku ya. Jadi ini kita kebut terus sampai tuntas. Jadi kita udah bisa memahami gitu ya, bahwa sejak kecil Hawking itu sudah punya pemetaan yang rapi mengenai spiritual dan intelektual. Yang ini ke Socrates, yang ini ke Platon, dan Aristoteles. Nah, kita kan nggak punya kategori kayak begini. Akhirnya sampai tua kita nggak pernah selesai titik buta spiritual dan titik buta kemanusiaan kita nggak pernah selesai. Karena nggak ada kategori. Bukannya kita itu tidak punya uang buat beli buku, tapi kita merasa sia-sia beli buku karena nggak bisa membacanya, karena nggak ada kategori gitu. David menemukan banyak cara untuk menantang kecerdasannya. Hawking ya. Sebagai ahli kimia amatir, dia menghafal seluruh tabel periodik unsur dan berat atomnya. Dia adalah salah satu dari anak-anak yang menerima nilai yang layak tanpa perlu belajar. Membaca materi sekolahnya hanya sekali dan dia mampu menyandikan dan mengaksesnya secara mental. Artinya itu gini, Hawking itu ketika membaca buku dia melakukan apa? Encoding, encoding atau decoding? Ketika dia membaca, dia menyandikan gitu ya. Berarti dia membuat apa? Membuat apa dia? Encoding atau decoding? Nah, ini nggak pernah belajar kalau nggak tahu. Oke, dicari jawabannya ya. Bedanya encoding dengan decoding. Ketika Hawking pergi ke kakek neneknya, dia mengunjungi rumah William Atwood, seorang ahli biologi, ahli hortikultura, dan kepala Departemen Sains di Milwaukee State Teachers College. Belum ada gambarnya. Belum ada gambarnya. Ini agak susah ini saya. Bentar ya. Ini belum ada.
Oke, ini agak sulit saya geser pindah layar. Makanya ya. Oh ini udah. Sampun, sampun. Ini layarnya sulit digeser. Mau minta adik kelihatannya. Waduh, bentar. Ini cancel lah ya. Oke. Edward memiliki koleksi barang yang tidak ada habisnya. Untuk melihat seorang remaja, untuk memikat seorang remaja laki-laki, termasuk berbagai spesies ular dan tikus. Mentor yang mengundang dan menginspirasi. Edward mengubah Hawkins menjadi ahli entomologi amatir yang mempelajari dan mengklasifikasikan ribuan serangga, termasuk spesimen yang dipamerkan di Laboratorium Sains Kampus. Hawkins juga bersahabat dengan putra Profesor Edward, namanya Bill, yang dengannya dia akhirnya menjadi saudara perhimpunan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang sama. Lebih dari 60 tahun kemudian, Hawkins dan Bill masih tetap berteman gitu ya. Masih tetap terhubung. Ini nggak bisa make ini ya. Nggak bisa apa-apalah. Orang tua Dave Hawkins bukan satu-satunya yang menumbuhkan keingintahuan intelektual dan kecintaannya pada keindahan. Jadi pilihin teman gitu. Orang tuanya itu milih teman yang itu bisa mendukung lingkungan perkembangan anak. Banyak akhir pekannya dihabiskan bersama kakek nenek yang lain, Frank Herbert dan Mary Jane. Herbert Hawkins lahir dan besar di Rhode Island. Keluarga Hawkins adalah keturunan Roger Williams, teolog Inggris yang menetap di koloni Rhode Island, tiba di Boston lebih dari 1 dekade setelah peziarah mendarat di Plymouth. Dia menikah dengan Mary dari Irlandia ya. Tiba di Amerika Serikat ketika dia masih sekolah dasar. Coba kita lihat Roger William ini. Terkenal nggak sih? Nah, tapi nggak bisa pindah-pindah ya. Nggak bisa saya coba kita lihat ya. Jadi licin. Roger William tuh apa sih? Terkenal nggak kakeknya tuh? Kakek dari ibu ya. Kita harus cari siapa orang ini. Ini ya. Cukup besar. Bukan. Ini udah ketuaan nih. Berarti bukan. Nanti kita cari lagi, kita selidiki dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Selama 40 tahun Frank bekerja untuk perusahaan sepatu terbesar di dunia. Di zaman segitu mereka sudah mengenal industri ya, karena kemajuan sains sejak abad 18. Sementara semua orang di keluarga adalah peminum kopi besar, Mary sendiri berhasil mengonsumsi sekitar 10 cangkir kopi dan teh setiap hari. Kayaknya kopi dan tehnya ini dari Indonesia. Mungkin dari Bandung tehnya ya. Setiap Sabtu sore ia dan suaminya mendengarkan Grand Opera bersama sambil menyeruput kopi. David atau Hawkins masih bisa mengingat sensasi 1 tahun ketika seluruh siklus 4 opera Richard Wagner dipresentasikan. Ini nama-nama operanya ya. Kita nggak ngerti, nggak pernah tahu. Mary adalah kehadiran yang berpengaruh di tahun-tahun awal Hawkins. Meskipun dia dibesarkan sebagai Katolik, dia kemudian menjadi seorang Baptis dan ilmuwan Kristen. Percaya pada efek positif dari kecantikan dan sastra. Jadi adanya pun juga ilmuwan. Dia membaca Shakespeare, sementara Hawkins bertengger di pangkuannya, membenamkannya dalam sastra dan seni bila memungkinkan. Ketika dia hamil dengan, ini ibunya ya, Mary ini, bukan adiknya, ibunya Hawkins. Ketika dia hamil, dia secara teratur mendengarkan musik klasik. Nah, ini penting ini ya buat bapak-bapak. Kalau hamil istrinya, jangan diajak bertengkar istrinya. Bukan dengerin musik klasik, malah dengerin musik punk. Ya, Rahim. Meskipun semua orang mengira wanita Irlandia itu gila karena mengira musik akan mempengaruhi anak yang belum lahir, dia tetap pada regimennya. Anda akan melihat. Ramon ternyata adalah musisi klasik yang hebat dengan kecintaannya pada musik klasik yang berusia berabad-abad. Frank Herbert juga banyak membaca, memiliki banyak koleksi buku tentang Perang Spanyol Amerika, di mana ia sendiri ikut bertempur gitu ya. Bibi Hawkins yang hebat dari pihak Hawker adalah seniman dan humanis. Mereka cerdas secara intelektual dengan humor yang tidak biasa, mengumpulkan omong kosong kurang baik seperti puisi anonim. Banyak sekali ya, kita nggak tahu ini, nggak usah dibaca. Prasasti di sampul lembar memo berharga keluarga ini mengungkapkan merek humor Hawker itu didedikasikan untuk beberapa orang dengan selera humor yang nyata dan dikompilasi awalnya oleh Barbara Jane Greenwood dari kenangan klan Hawker dan ditambahkan oleh berbagai keturunan. Banyak dari mereka benar-benar telah diturunkan. Antologinya ditandatangani. Para penulis kebanyakan lupa ya. Jadi ini masih ngomongin pengaruh lingkungan pada perkembangan intelektual spiritual Hawkins ya.
Selain lingkungan yang sangat intelektual dan estetis, ada penekanan besar pada humor dan keluarga Hawkins. Tidak diragukan lagi mempengaruhi kehadirannya di panggung yang jenaka dan lucu selama kuliah umum di kemudian hari. Jadi kuliah Hawkins itu ya penuh humor. Seorang guru sekolah menengah mencatat, di balik penampilannya yang keren, ada selera humor yang bagus. Keluarga, siapa bacanya ini susah sekali ya, MC Chuteon. Aduh, sangat terpelajar. Kakek David, Frank, adalah pemilik bangga. Pemilik perpustakaan Napoleonik yang luas. Nah, mbahnya bikinin perpustakaan laki-laki ya. Bikinin perpustakaan anaknya. Biar nggak kebanyakan main TikTok. Frank menawarkan untuk memberi Hawkins seluruh dinding buku, satu dinding gitu ya, ketika Hawkins masih remaja. Tetapi Hawkins tidak ingin terbebani menyeret buku-buku itu ke seluruh negeri. Kasih warisan perpustakaan terbesar, terluas. Gitu. Ini mengecewakan kakeknya yang kemudian menyumbangkan buku-buku itu ke perpustakaan kabupaten. Mulai terlihat proses proses di mana lingkungan itu mempercepat tumbuhnya kecintaan pada intelektual gitu. Hawkins memiliki ikatan erat dengan kedua kakek neneknya yang membawanya memancing. Hawkins mengingat cinta dan kebanggaan yang dimiliki kedua kakek ketika memamerkannya kepada teman-teman mereka. Nenek dari pihak ibu digambarkan oleh anggota keluarga lainnya sebagai orang suci dan sebagai ibu pemimpin keluarga yang manis. Jadi nenek dari pihak ibu orang Irlandia kan, itu dianggap sebagai orang suci. Artinya mungkin di sini ini dukun gitu ya. Dia memberi Hawkins kebijaksanaan abadi seperti, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang seseorang, maka jangan katakan apa-apa. Nenek Hawkins yang lain sering berkata, keindahan adalah sebagaimana keindahan sebenarnya. Pepatah yang membuat bingung selama bertahun-tahun. Lihat ya, pengaruh lingkungan keluarga itu mempercepat tumbuhnya jati diri. Hawkins dilaporkan menjadi anggota termuda dari Milwaukee Art Institute usia 12 tahun. Di sekolah dasar, ia memenangkan penghargaan dari Departemen Seni University of Wisconsin untuk bakatnya dengan cat air. Staf seni mendorong Hawkins memberitahu dia bahwa dia dapat mengejar hampir semua pekerjaan yang dia inginkan, tetapi Great Depression sedang berlangsung. Great Depression ini krisis ekonomi dan uang sangat terbatas. Hawkins tidak melanjutkan upaya artistik ini karena dia tidak mampu secara finansial membeli bahan. Jadi hobi yang mahal gitu ya. Karena lagi krisis.
Ketertarikan Hawkins pada seni semakin dibatasi oleh realisme ayahnya. Kamu tidak bisa cari nafkah dalam seni. Dengan kecintaannya pada alam, Hawkins ingin menjadi penjaga hutan. Oh, pegawai kehutanan ya. Tetapi masalah keuangan sekali lagi mengarahkannya ke arah yang berbeda. The Shearshow Test yang dikembangkan oleh Profesor Psikologi Karl-Emil Shearshow mengukur kemampuan musik. Nah, ini coba dites ya, tes. Hawkins dilaporkan ditempatkan di bagian atas kelompok usianya. Hawkins mendapat peringkat teratas dalam berbagai tes keterampilan, termasuk verbal, spasial, dan musik. Cerdasannya yang tajam memungkinkan dia untuk mengingat seluruh skor, dan bakat musiknya memberinya kemampuan untuk dengan mudah dan spontan membuat karya musik, keterampilan yang dia pertahankan sepanjang hidupnya. Hawkins memulai pelajaran biola pada usia yang sangat muda. Pergi ke pelajarannya sepulang sekolah bukanlah tugas yang mudah. Ia harus berjalan 1 mil lalu naik bis umum. Sementara musik mungkin merupakan panggilan yang layak untuk Hawkins, itu tidak menantang secara intelektual, sesuatu yang dia butuhkan. Dia jadi mencari tantangan intelektual. Dari Raymond, Hawkins menerima pikiran analitis yang tajam, kreatif, keramahan, kemampuan musik, dan ketabahan moral. Dan dari Mary, ibunya, Hawkins diberi budaya, apresiasi seni, pendaftaran di masyarakat kelas atas, dan tingkat energi dan antusiasme yang tinggi untuk mata pelajaran yang diminati. Jadi teman-teman tuh harus tahu kamu dari ayahmu itu diwarisi apa. Sementara dari ibumu diwarisi apa gitu. Kalau saya dari ibu itu diwarisi apa? Sering saya ceritakan tuh semangat untuk berilmu. Semangat untuk berilmu. Jadi kami itu di rumah itu udah kayak asrama gitu. Tidak sembarang kita nonton TV. Sesuatu yang diunggulkan di keluarga ibu itu adalah membaca gitu. Itu dari ibu saya. Makanya terlihat kakak dan adik saya itu tidak punya kebiasaan membaca karena mereka tidak pernah tinggal di keluarga ibu gitu. Sementara saya sejak lulus SD sudah tinggal di keluarga ibu sampai SMA. Dan itu berbekas, membentuk. Karena saya waktu itu kan masih anak-anak kan ya, masih sampai 18 tahun kan proses pembentukan oleh apa ya, proses jangan pembentukan lah. Jadi lingkungan itu membangkitkan spirit kita atau memadamkannya gitu loh, kira-kira. Tetapi dari keluarga ayah itu juga ada yang saya warisi. Meskipun mereka itu tidak sekolah secara formal, dari keluarga ayah itu punya kecintaan yang mendalam kepada adat. Dari situ bahasa Muna saya dapat. Keluarga ayah saya itu hafal, tahu leluhurnya. Dari bapak saya sampai 14 atau 13 ke bawah itu mereka tahu. Yang itu yang dari ibu saya nggak tahu. Dari ibu saya itu saya hanya tahu bapaknya kakek saya gitu. Dari pihak ibu. Sementara dari pihak bapak itu wah ketat karena itu adat. Karena itu adat. Apalagi bapak saya laki ini kan ya. Apa laki-laki itu kan dia punya kewajiban untuk melestarikan adatnya, menjaga turunan gitu ya. Jadi tata bahasa Muna itu lebih banyak saya dapat dari keluarga ayah.
Kepentingannya apa tata bahasa? Kepentingannya untuk membawa adat, untuk membicarakan adat. Bapak saya juga yang membawa saya ke acara gambus, ya, gambus di kampung, yang memperkenalkan saya dengan musik asli orang Muna gitu. Dan itu membekas. Saya masih ingat ciri khas musik di sana itu spontan, jadi nggak ada kepeannya gitu, nggak ada contekannya. Dia merespon situasi gitu. Sampai jam 3 subuh, sampai jam 1 malam. Saya selama hidup tuh 2 kali dibawa oleh bapak saya menyaksikan pesta adat gitu. Kalau dari ibu mereka udah enggak, adat itu udah ya paling baju adat, tetapi apa ya, soal tidak diturunkan lagi karena sistemnya sudah menggunakan sistem Islam. Mereka sudah berpindah ke sistem Islam formal gitu kira-kira. Sudah pindah ke Islam formal ibu saya tuh. Karena keluarga ibu saya itu mereka ngurusin agama gitu. Bahkan guru ngaji saya itu adalah guru ngajinya ibu saya, artinya dia guru ngaji dari keluarga ibu saya. Jadi dulu saya SMP itu setiap kita itu hatam tuh setahun 3 kali atau 4 kali hatam Quran tuh. Setiap tahun itu wajib, itu wajib, tidak boleh enggak. Itu dari keluarga ibu saya. Dan kami lebih mengenal dulu huruf hijaiyah daripada huruf Latin. Jadi harus diingat kebaikan-kebaikan, warisan-warisan dari orang tuanya, diingat gitu. Dan itu juga kita harus mewariskan kebaikan, kebiasaan untuk generasi berikutnya. Wariskan itu. Sebanyak-banyaknya kebaikan itu wariskan ke anak-anak. Saya membayangkan kalau dulu saya tidak mendesak ibu saya untuk segera mencarikan saya rumah yang paling bagus, rumah saudaranya yang paling bagus, paling kaya gitu. Mungkin saya tidak akan terbiasa dengan budaya baca. Akhirnya ibu saya nyarikan, oh kamu ke kakak yang ini aja. Kakak ibu saya itu kaya-kaya. Kaya-kaya. Cuma keluarga bapak saya, wah itu nggak punya kekayaan kecuali adat itu. Mereka kalau soal adat ketat nggak bisa dimain-mainkan gitu. Oke, kita pindah ke spiritualitas dan agama. Hawkins bersekolah di sekolah dasar Maple Valley School, sebuah gedung sekolah 2 ruangan dengan siswa kelas 3, 4, dan 5 di satu ruangan, dan siswa kelas 6, 7, dan 8 di ruangan lain. Bangunan itu terletak kurang dari 1/4 mil dari rumahnya di Port Washington Road. Hawkins berjalan pulang untuk makan siang setiap hari, melintasi Dane Road, sebuah lahan kosong yang luas dan halaman rumput tetangganya. Seperti biasa, dunia luar Hawkins muncul. Artinya dunia luarnya muncul, berkembang gitu ya. Berarti intelektualnya berkembang, dunia batinnya tidak berkembang. Egonya, ego yang diidentifikasi sebagai dirinya sendiri rapuh. Nah, di sini ini bagus nih. Keorangannya, aku diidentifikasi pada keorangannya itu rapuh. Dia menggambarkannya sebagai praktis tidak ada di dalam waktunya.
Duduk di kelas 5, identifikasinya sebagai diri personal, termasuk tubuh, pikiran, dan namanya. Jadi aku adalah orang. Akan mulai menghilang ke dalam keadaan eksistensi itu sendiri. Saya sendiri itu mulai mengejar mulai punya isu spiritual itu secara serius. Saya ingin tahu setelah diberi ijazah ya sama Mbah Hadi di tanggal 26 Februari tahun 2004. Tuntasnya itu di 2011-an. Mulai ada titik terang gitu. Lalu membuat pemodelannya, wah itu panjang gitu ya. Panjang. Dan teman-teman tuh hanya dengan 3 buku Hawking itu ditambah dengan pembelajaran kayak begini, isu tentang kebutaan spiritual itu selesailah itu. Nggak panjang kayak saya gitu. Nggak panjang. Sepertinya diri personal itu akan menghilang ke dalam ketiadaan, ke dalam kekosongan yang tak terbatas, ke dalam kemawasan yang tak terbatas itu sendiri, dan diri individu tidak akan ada lagi. Jadi aku yang adalah orang itu akan akan tiada gitu. Itu terus-menerus mengancam untuk menghilang, menjadi tidak ada. Karena aku adalah orang. Kalau aku adalah orang kan ancamannya itu setiap saat. Bagaimana kalau saya mati dan nggak kembali lagi? Gimana coba? Sebagaimana 100 tahun yang lalu saya tiada, kan gitu. Saya pada waktu seperti itu akan mengintensifkan identifikasi saya dengan diri personal ini untuk membawa diri saya kembali ke sini sekarang. Orang ini bernama Hawkins. Ketika keadaan tak terbatas ini mulai mengambil alih, Hawkins berjuang untuk mengidentifikasi diri personal, beralih bolak-balik dari ego ke spirit, dari aku individu ke aku universal, dari terbatas dan terlokalisasi ke tak terbatas, infinite dan omnipresent. Saya ngalamin ini, kayak gini nih ngalamin. Fase bolak-balik disidentifikasi ini itu. Setelah menerima wirid itu, menerima wirid, kamu latih dirimu dengan ini, ngalami ini, bolak-balik. Kalau lagi krisis uang, harus buru-buru identifikasi dengan aku yang infinite. Tapi kalau lagi banyak uang, selama tinggal kau infinite, aku mengidentifikasi diriku dengan orang, mari ke diskotik. Mari ke diskotik. Ya bolak-balik, menyiksa itu, menyiksa. Akhirnya ujungnya saya tahun 2009 menyerah. Saya meninggalkan seluruh aktivitas orang itu. Saya kembali lagi ke Mbah, recovery, kata Mbah bersyukur masih muda, sudah tahu akibat dari aku adalah orang gitu, dan tidak mau mengisbat pada aku adalah mengisbat aku pada Allah, sehingga akan teraliri nature keilahian itu kan. Ya kata Mbak, ya kamu tahu akibatnya. Untung masih muda. Untung masih. Dan selalu ditanya, kamu nyolong nggak? Enggak. Oh ya udah, kamu hanya menderita tapi nggak merugikan orang lain. Nggak nyolong. Selalu ditanyain tuh. Kalau nyolong kayaknya berat aneh. Dia punya masalah dengan sosial.
Nah, kamu nggak perlu lagi jatuh bangun kepada disidentifikasi semacam ini, nggak perlu. Kamu sudah mengilmuinya, sudah diberi kategori-kategorinya. Ini kan disidentifikasi kayak begini kan, karena tidak ada kategori. Tidak ada kategori. Jadi pada akhirnya Hawking itu berjuang untuk mempertahankan individualitasnya. Dia berjuang sama dengan saya berjuang. Ego itu mempertahankan dirinya itu. Waduh, aku adalah orang. Waduh, waduh. Sampai kemudian 2009 saya menyerah. Pokoknya ya saya ikut Mbah aja lah. Setelah saya ikut Mbah, terserah. Saya nggak punya masa depan. Orang ini nggak punya masa depan. Ya memang ya sudahlah. Sampai 2 tahun saya di recovery lagi sama Mbah Hadi itu di musola itu. Nanti kalau teman-teman ke rumah Mbah Hadi itu kan 1 jengkal dari rumahnya itu musola. Situ di recovery, dibacain macam-macam, diganti nama di situ. Diganti nama, kemudian tuh pokoknya selama 2 tahun tuh saya Mbah kemana saya ikut. Ngeri soalnya. Ngeri. Tapi Mbak selalu bilang kamu beruntung, masih muda, belum punya anak, belum punya istri, belum punya tanggungan. Kamu sudah sadar akibat dari disidentifikasi itu. Setelah 2 tahun recovery, pada akhirnya kamu pergi ke Jakarta lagi. Wah, aku nggak mau Mbak. Enggak, udah pergi lagi, jajal. Jajal tapi jangan main-main dengan aku itu. Jangan main-main dengan identifikasi aku adalah orang. Habis kamu. Habis. Diperdaya sama kepalsuan. Akhirnya dengan modal 150. Saya masih ingat Mbak juga ikut ngantar. Saking takutnya saya, Mbak ikut ngantar. Saya diajak dulu ke Masjid Kauman, sini kamu. Setelahnya dipersiapkan. Dibacain wali kutub, pokoknya Mbah, aduh rentan gitu. Ketakutan, jangan sampai kembali disidentifikasi dan saya nggak sadar gitu. Bacain macam-macam, kayaknya habis lah doanya Mbak itu dibacain gitu. Dari situ 6 bulan di Jakarta itu menderita, tapi menderita secara sosial saja, secara batin tidak. Saya hanya jadi kernet, tapi sambil mikul kardus itu ya tetap hidup. Akunya itu tetap tak isbat sama ilallah gitu kan. Atau latif tak isbat ke sana. Tak isbat ke sana. Sampai 2011 mimpi ditalkin iki loh. Walah. Ngerti ya. Setelah itu baru udah masuk 2000 bulan November. Kalau nggak salah tuh dulu 2011 tuh lebarannya itu bulan 10 atau bulan 11. Kayaknya bulan 10 tuh waktu itu. Di situ. Wawiri terus tak isbat terus aku ini. Akhirnya aku itu mengalirkan nature keilahian. Kenapa? Diisbatnya pada Allah. Mengalirkan nature keilahian. Wah, di situ. Tiba-tiba ada setiap hari saya kontrol pokoknya 6 jam, 8 jam. Saya nggak mau lagi. Situ bisnisnya, waduh, galugalan gitu ya. Jadi bisa dibilang kaya dalam seketika gitu. Tapi seketika itu bulan lah ya. Saya punya showroom, waduh, di mall. Sampai om saya itu kamu kayaknya cuci narkoba deh. Cuci uang gitu. Enggak. Sampai om saya itu tak kasih alat. Enggak. Om saya ketat. Enggak, kamu harus ini uangnya dari mana?
Kamu ngasih-ngasih nggak jelas. Ntar disita polisi lagi. Enggak om, ini itu nggak mungkin. Kamu hanya kapan sih katanya ninggalin rumah? Kok sudah kaya aja kamu. Penampilanmu udah kayak toke katanya. Toke itu semacam apa ya, di kampung tuh ada toke itu orang Cina gitu ya, orang Cina kaya, si toke dipanggilnya gitu. Saya ceritain, terus om bilang, hebat juga ya Mbak Hadi itu, sakti juga katanya gurumu itu. Oh iyalah om. Jadi gitu ya. Jadi Hawking juga mengalami jatuh bangun disidentifikasi itu. Kamu di Kopio jatuh bangun ya, ya wajar. Baru tahu. Sementara pencarian realisasi diri di wilayah seperti India sejak dahulu kala, dalam agama Kristen, Tuhan umumnya dipandang sebagai transenden, sesuatu yang ada terpisah dari diri sendiri, yang tidak dapat diwujudkan di masa sekarang, karena Tuhan ada di luar sana. Lagi teologi, yang kayak gini ini teologi. Tapi dari pengalaman saya itu justru melalui agama itu. Makanya saya nggak pernah setuju ya dikotomis itu, karena ya kita tahu itu dipandu oleh agama. Pencerahan itu dipandu oleh agama. Jadi jangan disamain budaya sana dengan budaya sini. Wongki agama itu kan guru-guru kita, ya kan. Tradisi spiritual kita itu tradisi agama gitu loh, kira-kira. Bukan tradisi yang terpisah. Makanya sampai sekarang itu saya nggak pernah setuju dengan kategorinya Barat, spiritual dan agama itu pisah. Enggak. Setidaknya dari pengalaman saya sendiri, bahwa kita menempuh jalur spiritualitas itu sebagai proses beragama. Proses beragama. Mbah Hadio Mursid. Mursid. Dari Mursid. Jadi ya tidak sama itu kategori agama di Eropa dengan di sini, beda. Beda. Hanya saja memang ada institusi agama yang fokus hanya pada tataran eksternal, tidak pada tataran batin. Itu memang ada, tapi itu kan minoritas di Indonesia. Indonesia ini kan mayoritasnya itu adalah NU, di mana itu jalan spiritualitas itu adalah proses untuk beragama, tidak terpisah. Tidak terpisah. Agama oleh karena itu tidak berguna bagi Hawkins. Nah, ini budaya di sana, jangan disamain. Di sini kalau dibilang agama itu jalan spiritual. La ilaha illallah. Kan gitu. Jangan disamain. Dan kecenderungan sarjana-sarjana agama itu sudah terjebak pada kategori Barat ini gitu. Terjebak, diikutin aja. Lah iya, kamu yang nggak bertorikoh. Kalau kita yang bertorikoh itu nggak bisa. Torikoh kami ini bagian dari proses beragama. Kenapa? Karena ditalkinkan pertama itu oleh guru kita kan la ilaha illallah Muhammad, itu fondasinya di situ. Agama itu mengikuti agama. Jadi beda kategori, tetapi di buku-buku memang selalu didengungkan, yaitu kategori orang Barat. Kamu bukan orang Barat kok pakai kategori mereka. Tapi ini ilmiah, ala wes bikinan aja kok dipersulit. Jadi jangan
latah dengan bikin kategoris dari pengalamanmu sendiri gitu. Jangan latah. Jangan latah. Hampir di Indonesia ini kan semua jalur spiritual itu jalur dari agama. Kan? Kalau enggak kan orang nggak mau. Jalur spiritualitas itu jalur agama semua. Ada sih jalur spiritual yang tidak melalui jalur agama. Ada juga, tapi kan tidak. Kita tidak di situ gitu. Tidak di situ. Wong kita kalau mau transendensi, ilallah, ilallah, ilallah. Lah kan itu agama itu kan, dari agama. Prinsip ajaran di agama Islam itu bahwa akumu itu tidak boleh kamu. Jadi orang itu tidak boleh menjadi ilahnya aku. Ilahnya aku itu Allah, kira-kira begitu. Makna kesadaran la ilaha illallah. Penafian dan pengisbatan. Aku itu dinafikan dari mengilah pada orang karena nanti nature orang itu es kecil semua. Dia harus diisbat pada Allah. Nah, karena Allah itu nature-nya, medannya itu, medan Allah itu medan es besar semua. Medan Ar-Rahman, medan Ar-Rahim, ya kan, medan Ar-Rojak gitu. Aku kemudian teraliri, tersifati oleh medan Allah itu sendiri gitu kira-kira. Jadi ini yang kita baca buku itu jangan langsung enggak, sesuaikan dengan pengalaman langsung kita. Nah ini kan dia agamanya lain. Agamanya beda. Agama oleh karena itu tidak berguna bagi Hawkins. Ya Hawkins. Tapi kalau kita justru spiritualitas itu ditempuh melalui jalur beragama. Dan dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang pengalaman batinnya. Hanya saja memang begini ya, agama dalam pengertian yang kayak Toriko gitu kan nggak pernah ceramah kemana-mana gitu loh. Nggak pernah ceramah kemana-mana. Beda dengan ajaran kayak hal-hal yang bersifat eksternal itu diceramahkan. Kalau yang batin itu enggak. Kamu harus menemukannya. Lalu itu, apalagi di Jawa sini banyak Toriko. Banyak. Usahakan cari yang mutabarok gitu. Sudah dipandu kita itu, sudah dipandu. Dijaga oleh kebudayaan juga. Hanya saja memang tuh di Toriko itu ya belum termodelkan saja. Kalau yang pintar ya pintar, kalau yang nggak pintar ya lambat. Jangan nggak pintar, lambat pintarnya. Gitu. Karena belum termodelkan. Kalau sudah termodelkan, nanti aku itu tersifati oleh medan Allah itu. Nah ini aja. Minimal kayak Bang Aswar lah. Minimal. Ya pintar sendiri. Kenapa? Medan al-alim gitu kan. Medan al-alim. Medan al-latif. Sehingga orang itu, wah keren ya. Kenapa? Akunya dilatih secara ketat dengan prinsip la ilaha illallah. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi es besar es kecil itu pemodelan saja dari praktek dari guru-guru. Bukan sesuatu yang yang saya temukan sendiri, enggak, itu hanya pemodelan. Hanya pemodelan saja. Pemodelan. Itu pun juga saya suruh ngajar tuh ya ke Surumbah. Kalau nggak disuruh ya mendingan aku bisnis. Mendingan jualan gitu ya. Tapi namanya disuruh, kita kan disuruh guru ya patuh. Jadi Hawking merasa agama dalam pengertian agama gimana sih ya? Dalam definisi barat lah.
dalam budayanya Hawkins, bukan budaya kita gitu ya. Ini harus dibacain ini. Ini kalau yang baca orang yang tidak pernah dibimbing oleh seorang guru, itu dia bilang ya memang kita harus memisahkan dari agama. Ya enggak dong. Secara historis saya bersaksi enggak. Nggak bisa dipisahin. Kenapa? Ya, kita spiritualitas kita itu ditempa melalui syariat-syariat agama kok. Syariat yang bersifat batinia maupun syariat yang bersifat lahiriah. Kan begitu di agama tuh. Oke ya. Jadi kita perlu hati-hati juga dengan kategori barat. Jadi masyarakat barat itu masyarakat yang traumatik dengan agama. Lah masyarakat kita itu tidak ada traumatiknya. Apa traumatikmu dengan agama? Baru lahir agama sudah menyambutmu. Traumatik apa? Ya tentu ada, misalnya oknum itu kan bukan agama ya. Itu orang yang mengatasnamakan agama. Kita itu di saat kelahiran kita di dunia ini disambut oleh agama. Oleh ritual agama. Diajarin, diapain gitu. Diakikahin. Itu kan tradisi agama. Disunat sekalian itu tradisi agama. Tidak bisa kita, apalagi orang Muna. 6-7 tahun ada tradisi katoba. Wah, itu pendasaran-pendasaran diterangkan. Sulit. Tidak mungkin bisa memisahkan agama dengan spiritualitas. Karena jiwa kita tumbuh di dalam agama. Tumbuh di dalam agama. Bahkan sampai mengalami kehadirannya itu panduannya kita di agama gitu ya. Tetapi memang tidak menyangkal ada kelompok dalam agama ini yang tidak terlalu fokus dengan syariat batinia gitu ya. Nggak fokus. Ya sudah, itu bukan kita gitu. Namun demikian, agama dan kehidupan gereja memang memainkan peran besar dalam pengasuhan anak laki-laki itu. Ya keluarganya kan. Kakeknya ya teolog. Keluarganya adalah penganut episkopal yang ketat. Dan semua kakek buyut dan paman buyutnya adalah Freemason. Nah ini di Indonesia dibilang Remason. Dia anggota, kakek buyutnya ini anggota Freemason. Ramon Hawkins adalah seorang penganut agama yang setia dan taat. Dia akhirnya menjadi direktur paduan suara dan benar-benar meninggal saat memainkan organ selama paduan suara gereja. Keluarga Hawkins pergi ke 3 gereja lokal yang berbeda. Mereka menghadiri semua perayaan keagamaan di gereja katedral. Banyak banget ya. Dia dibaptis di katedral episkopal ya. 17 Juli 1927. Hawkins belajar untuk mengukuhkannya di bawah Pastor Trevison, seorang pendeta cerdas yang merokok. Keluarga Hawkins, terutama Raymond, berteman dengan pendeta episkopal serta dekan di katedral dan Manard yang sering datang untuk makan malam. Terletak di pusat kota Milwaukee, All Saints adalah gereja utama keluarga, tempat mereka menghadiri setiap kebaktian akhir pekan. Hawkins juga seorang pembantu prosesi keagamaan dan anak perahu melayani uskup di gereja yang berbeda. Episkopal Santo Paul. Aroma khas dupa yang dituangkan di atas arang yang menyala masih terpatri di benak Hawkins. Santo Paulus adalah semacam gereja sosialita yang kadang-kadang dihadiri oleh keluarga. Sebagai penyanyi sopran di paduan suara gereja Santo Paul ini,
Hawkins pergi ke sana setiap Sabtu sore dan Rabu malam untuk latihan. Gereja ketiga adalah gereja Kristus, dihadiri untuk kenyamanan. Apa maksudnya ya? Pelayanan episkopal, di sana ada Father Day. Paternya adalah frater kali ya, seorang narkolepsi yang sering tertidur ketika sedang berbicara dengan Hawkins. Oke, ini kehidupan gerejanya. Artinya ya Hawkins juga dibentuk oleh kultur gereja di masa kecilnya gitu. Tidak mudah untuk ini kita lihat kehidupan dia dibentuk juga oleh gereja, tradisi gereja. Pendidikan agamanya yang ketat membuat Hawkins sangat teliti, dia sangat keras pada dirinya sendiri tanpa pelonggaran untuk kesalahan. Nah, ini Hawkins kemudian tuh ketika di psikoanalisis itu dia menyadari ternyata tradisi di agama itu bisa membawa kita mengalami ilusi omni, ilusi maha suci gitu ya. Dengan rasa bersalah yang membara, dia mencari pendeta untuk meminta maaf karena dia lupa berterima kasih kepada ibunya karena telah membuatkan gel O untuk ulang tahunnya. Bayangin. Ya, lupa berterima kasih aja, mencari pendeta untuk minta maaf. Seperti kebanyakan anak-anak, Hawkins akan frustasi ketika ibunya memanggilnya untuk makan malam saat dia bermain stickball dengan teman-temannya. Dia percaya bahwa pikirannya yang marah adalah dosa dan akan meninggalkan titik hitam di jiwanya yang dapat dilihat oleh Tuhan. Kalau dilihat oleh Tuhan, maka nanti dibawa ke neraka. Hawkins bersembunyi di lemari gelap setiap kali dia pikir dia dalam masalah. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Karena ini nggak bisa saya oret-oret ya. Saya updating dulu untuk apa namanya ini. Saya updating dulu good note-nya. Ya, terima kasih ya. Ini masih kita melihat bagaimana lingkungan membentuk kepribadian gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ansar. Terima kasih, teman-teman. Nanti ditunggu ya informasi selanjutnya untuk kelas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berpuasa.